Oke, selamat pagi ya. Hari ini kita perdalam lagi topik manajemen spiritualnya. Yang minggu lalu kita sudah masuk ke spiritual sebagai metodologi ya. Ke depan itu yang kita tekankan. Nah, sebelum kita mulai masuk lebih detail, biar hangat kuliah manajemen spiritualnya, coba mahasiswa berpantun Okta sama si Bayu. Okta pertama disaut dengan Bayu, baru kita mulai perkuliahannya ya. Silakan Okta. Pantun Okta. Di mana ada keajaiban, di sana ada Tuhan. Di mana ada kemampuan, di situ pula harus ada keyakinan. Ya Bayu. Saya Pak ya. Ya. Makan tahu pakai sambal, minumlah dengan air aqua. Mau tahu manajemen spiritual, belajarlah dengan Pak Dharma. Wah, asik loh pantunnya loh. Okta, apa arti pantun kamu tuh Okta? Apa yang ingin kamu sampaikan? Biasanya aja bolong langsung. Mana sih Okta nih menghilang nih? Iya. Tentang di mana sih kita memulai sesuatu itu, kita harus memiliki keyakinan kayak gitu. Kalau kita nggak yakin, kita nggak bakalan berhasil apa yang kita kerjain kayak gitu. Bayu, apa Bayu yang ingin Bayu sampaikan lewat pantun itu Bayu? Ya sesuai pantunnya Pak. Kalau mau belajar manajemen spiritual sama Pak Dharma. Wah, Darmo di sana artinya banyak loh, bukan hanya orang aja kan? Kan Tahu? Pak. Ya lah, bagus ya pantunnya. Kita ke depan kita memulai dengan pantun-pantun seperti itu ya, karena yakin pantun itu kan salah satu bentuk kearifan lokal juga ya. Saya yakin di seluruh Indonesia ini kita sebagai bangsa Melayu itu diwariskan dengan nilai-nilai yang bagus sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita melupakan itu ya. Oke ya, terima kasih ya kepada dua orang yang sudah berpantun. Nah, sekarang kita perdalam lagi terkait spiritual sebagai metodologi ya. Kita buat semakin ilmiah spiritual ini ya. Ingat kita akan mengungkap nilai-nilai yang ada di masyarakat, nilai-nilai yang kuno, nilai-nilai yang sudah mengakar lama. Kayak gitu teorinya. Saya tidak akan berlama-lama berteori. Silahkan, ada yang mau sumbangsih pemikiran nggak? Satu orang, nanti kita bahas, atau 2 orang, 3 orang, silakan. Anda menempatkan variabel spiritual di mana Anda letakkan dan alasannya apa dan contohnya seperti apa. Silakan, ada yang mau memulai? Silakan, ada yang mau memulainya? Ya, silakan. Nggak tahu. Coba aja ya. Ya. Kalau Okta sih meletakkan manajemen nilai spiritual itu sebagai nilai yang memperkuat, yang untuk mencapai tujuan manajemen itu diperkuatkan oleh nilai spiritual. Karena untuk memulai sesuatu, contohnya apa ya? Contohnya apa? Apa contohnya nilai-nilai spiritual? Sebelum kita memulai sesuatu, seandainya sebelum kita bekerja, sebelum kita memulai penelitian, diawali dengan berdoa kayak gitu loh Pak. Doa Anda masukkan sebagai variabel moderasi. Jadi gini, ukuran nilai spiritual itu Okta indikatornya adalah doa. Kira-kira begitu ya Okta ya? Iya Pak. Untuk apa? Tujuannya Okta untuk apa? Untuk mendapatkan sebagai variabel moderasi. Pertama sih untuk diri kita sendiri aja. Untuk memberikan keyakinan kepada diri kita sendiri bahwa kita mampu mengerjakan pekerjaan tersebut kayak gitu loh Pak.
Nanti gini, nanti kalau Anda menulis skripsi ya, dimanapun Anda letakkan variabel itu harus mempunyai alasan yang kuat ya. Alasan itu satu bisa berdasarkan lapangan yang diperkuat oleh teori, kira-kira begitu ya. Metodologinya seperti itu. Yang penting argumennya seperti itu ya, kira-kira begitu. Ada yang melihat nilai spiritual seperti okta sebagai variabel moderasi? Silahkan. Yang lainnya? Ani, bagaimana Ani? Kalau menurut saya sih, iya Pak, sebagai variabel moderasi. Soalnya gimana ya? Dia tuh maksudnya manajemen dan spiritual itu saling mempengaruhi dan memiliki hubungan atau keterikatan. Terus contohnya apa? Contoh nilai spiritual sebagai variabel moderasi menurut Ani apa? Contohnya kalau kita bisa melakukan sesuatu, pasti kita berdoa dulu, terus tuh kita tuh supaya kegiatan kita tuh lancar gitu Pak. Doa lagi ya, indikatornya doa. Nah begini, saya kepingin lebih dalam lagi ya untuk mengungkapnya. Oke, kita akan bahas satu ini dulu ya, spiritual sebagai variabel moderasi. Tugas spiritual sebagai variabel moderasi itu memperkuat variabel bebas terhadap variabel terikat. Dia mempunyai dua arti sebenarnya. Dia bisa memperkuat sekaligus juga bisa memperlemah itu. Itu artinya kalau secara ilmiah. Di satu sisi dia sebagai penguat, di satu sisi dia sebagai pelemah. Contoh ya, kemarin kan minggu lalu saya sudah jelaskan. A berpengaruh terhadap B yang diperkuat oleh C. Pengaruh A terhadap B sebelum diperkuat oleh C anggap 80%. Ketika ada variabel C, variabel spiritual itu dimasukkan sebagai variabel moderasi, dia memperkuat sehingga pengaruhnya bisa 90%. Di satu sisi, selain dia bisa memperkuat, bisa memperlemah. Yang awalnya pengaruhnya 80% bisa turun setelah dimasukkan variabel spiritual itu menjadi mungkin 60%. Itu maksud daripada variabel moderasi. Dia mempunyai dua sisi, memperkuat dan juga memperlemah. Pertanyaannya adalah kapan nilai spiritual itu memperkuat dan kapan nilai spiritual itu memperlemah. Kan itu pertanyaan besarnya. Ya, saya masuk lagi lebih dalam lagi ya. Jadi variabel moderasi itu mempunyai dua sisi seperti mata uang aja, seperti pisau saja. Ya, jangan terlena bahwa variabel moderasi itu hasilnya pasti memperkuat. Tidak seperti itu. Ya, di satu sisi dia memperlemah. Contoh lah, kayak anggaplah cintanya Eka kepada siapa di sini, kepada Ayu Supriyana dulu 80%. Ketika dimasukkan variabel nilai spiritual, maunya dia memperkuat menjadi 90%, ternyata di tengah jalan dia memperlemah cintanya menjadi 70%. Nah, pertanyaannya adalah kapan memperkuat dan kapan memperlemah? Bisa nggak kita debatkan menurut Anda? Kapan nilai spiritual itu memperkuat, kapan memperlemah? Silakan kita diskusi. Ada yang mau sumbangsih? Ayo. Devi mungkin? Bagaimana Devi? Kapan nilai spiritual itu memperkuat Devi? Atau kapan memperlemah? Di contohnya Eka sama Ayu Supri itu Pak ya. Ya silakan bagi contoh yang lain. Mungkin kalau memperkuat tuh saat kita pas pacarannya itu saat bahagia Pak. Kalau lagi sedih melemah. Yakin tuh? Maksudnya berantem tuh pasti melemah Pak. Kadang-kadang berantem itu ujungnya memperkuat ya. Nah, itu yang perlu diteliti Mas. Ada yang lain nggak pendapat yang lain? Saya ganti ya nilai-nilai spiritual itu ya mungkin contohnya dengan upacara
adat mungkin yang ada di lingkungan di lingkungan Anda, di mana Anda hidup dan bermukim. Bisa kok. Contoh ya, otonan. Kita pakai otonan aja lah. Bayu paham Bayu otonan Bayu? Paham Pak, Apa Bayu otonan itu Bayu? yang kayak ulang tahun setiap 6 bulan sekali itu nggak sih? Gitu dah maksudnya. Wah, ulang tahun di Bali itu kan, otonan ya. Coba kita ganti sekarang. Ya, kita ganti, kita wujudkan nilai spiritual itu bentuknya otonan ya. Contoh, apakah otonan itu akan memperkuat manajemen diri Anda sendiri untuk mencapai tujuan, ataukah dia memperlemah diri sendiri untuk mencapai tujuan Anda? Kapan dia memperkuat, kapan memperlemah? Itu kita perdebatkan sebenarnya. Itu sebagai variabel moderasi. Silahkan, ada yang mau sumbangsih pemikiran? Kapan memperkuat, kapan memperlemah? Panji, mau sumbangsih Panji? Mungkin gini Pak, saat diperkuat itu mungkin pemikirannya sama, pendapatnya sama tentang adat, istiadat, dan agama. Dan perlemahnya itu ketika pemikiran adat, istiadat, dan agama itu berbeda. Bayu lebih memahami nilai spiritual, bentuk otonan itu dalam bentuk pemahaman ya Bayu ya, persepsi ya. Iya Pak. Benar ya Bayu, benar ya Bayu ya, atau benar ya Panji ya, pemahaman ya? Iya Pak, iya pemahaman. Ketika pemahaman kita anggaplah utuh, berarti otonan itu akan memperkuat diri kita sendiri untuk mencapai tujuan. Mungkin kira-kira begitu maksud Panji. Ketika kita tidak paham apa makna otonan itu, dia akan memperlemah. Kira-kira gitu kan? Ya. Iya Pak. Menurut Panji, apa makna otonan? Nah, itu menjadi PR besar kan? Berarti selama ini Panji otonan kan memperlemah, berarti bukan memperkuat kan? Gitu ya, karena belum paham kan? Kira-kira gitu kan? Ayo, mungkin tolong dibantu Bayu, dibantu Panjinya. Mungkin Bayu bisa bantu. Mungkin yang seumat mungkin Pak, kalau Bayu kan lain ini dia nggak mungkin paham itu. Mungkin yang seumat mungkin yang agama sama saya bisa dijelaskan. Belum tentu Panji, belum tentu. Saya kepingin kenapa saya menunjuk Bayu biar lebih indah. Alangkah indahnya otonan itu dipahami sama teman-teman Muslim, indah banget. Saya kepingin orang Hindu juga memahami apa masjid itu apa, kan indah sekali kan. Saya kepingin kita lintas, kita coba cross begitu. Jadi semakin beragam kita kan, semakin ragam pemahaman itu semakin bagus. Coba Bayu, apa menurut Bayu otonan yang Bayu pernah lihat? Pernah lihat kan orang otonan kan? Pernah menyaksikan. Coba bisa nggak Bayu memaknainya? Kalau menurut saya otonan itu memperkuat kita secara spiritual, hubungan baik dengan Tuhan. Kalau memperlemahnya itu mungkin budget yang dikeluarkan ya Pak ya, sama apa namanya ini ya, tidak terlalu khusuk atau tidak terlalu apa ya, khusuk tuh bahasa Indonesianya apa? Khusuk Pak ya, tahu khusuk Pak? Kusuk ya, memang kusuk bahasa Indonesia kan? Oh, khusuk ya, tidak terlalu khusuk pada saat dia melakukan persembahyangan itu. Jadi kan itu lemahnya. Bisa jadi yang harapannya dia tuh tidak sampai ke Tuhan karena dia kurang khusuk pada saat otonannya tuh, sembahyangnya tuh. Oh, begitu. Terus ngeluarin duit pakai beli banten tuh mungkin juga kan, kalau nggak punya uang gimana mau otonan sesuai yang diinginkan, jadinya apa ya, itu melemahkan ekonomi lebih tepatnya. Nah, itu bagus itu pemahaman. Satu kick lagi ya. Ada satu penelitian yang menyatakan begini, bahwa upacara dan upakara di Bali itu dianggap sebagai beban. Persis seperti apa yang dikatakan sama Bayu itu. Ada penelitian seperti itu. Kalau Anda baca bukunya Wayan Krepun namanya, sudah meninggal beliau. Judul bukunya Budaya Orang Bali, judul bukunya. Penerbitnya Panakom,
kulit bukunya isi topeng tua, dia bilang begitu. Mengapa orang Bali banyak menganggap upacara dan upakara itu sebagai beban? Karena banyak mengeluarkan kos biaya. Seperti itu. Ya, pemahaman itu pasti akan memperlemah variabel A terhadap variabel B. Kira-kira begitu. Ya, coba dibantu Panji dan Bayunya. Ada dua konteks yang bagus. Panji memahami lebih nilai-nilai spiritual otonan itu sebagai pemahaman. Kalau pemahamannya bagus, dia akan memperkuat. Kalau pemahamannya nggak bagus, dia akan memperlemah nilai spiritual itu. Bayu menariknya lebih ke materialistik sedikit sebagai beban. Kira-kira begitu. Ya, itu juga ada penelitian yang menyatakan itu, Bayu. Mungkin ada pandangan yang lain. Semua sumbangsih. Ya, Okta, silakan Okta. Kalau menurut Okta sih, otonan itu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terlebih dahulu. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dahulu demi untuk diri kita sendiri. Sehingga kita dapat mengatur dan memanajemenin diri kita sendiri. Seperti itu, Pak. Ya. Ada lagi selain Okta? Silakan, Ami. Jadi kalau menurut saya itu yang kan otonan itu ada yang tiap 6 bulan. Kan seperti memperingati hari lahirnya kita kan, Pak. Jadi kalau yang memperkuat itu oh ya, sekarang ini hari lahirnya saya. Berarti saya kayak gitu. Semoga saya bisa lebih kuat lagi, bisa menghadapi tantangan dengan lebih tegar lagi kayak gitu, memperkuat. Lebih ke pemahaman sih, Pak. Lebih Tapi kalau tapi kalau yang untuk melemahkan itu kan, jadi karena dia mengingat hari lahirnya dia, saya udah berapa kali mengalami melakukan otonan, berarti umurnya udah pertama dong, tapi saya udah tua. Oh gitu. Ada nggak yang memahami? Yang saya baca ya, kita sharing ya. Mungkin saya salah juga nih, saya nggak tahu ingat ini. Saya sampai hari ini tetap melakukan otonan. Karena saya meyakini keyakinan orang Hindu di Bali itu, kita kan lahir ke dunia ini dengan 4 saudara kandung kita kan, namanya Kanda Kapak tuh kan. Nah, makanya setiap ulang tahun kita akan undang dia di otonan itu ya, untuk apa? Untuk menjaga diri kita, membentengi diri kita jauh dari kesalahan, mungkin jauh dari malapetaka. Kan begitu, kita undang dia biar kita akrab dengan 4 saudara kita itu. Karena kita dilahirkan berbarengan dengan apa? Air nyom, air ketuban, kan itu simbol-simbolnya tuh, itu disimbolkan dengan ini, kira-kira gitu kan. Jadi kita lebih akrab dengan 4 saudara kita. Kan begitu makna otonan ya, kita pergi jauh, kita ditemani dengan 4 saudara kita untuk menjaga diri kita, untuk eling pada diri. Kira-kira begitu kan makna otonan yang ada di Bali. Jadi ketika pemahaman itu dipahami secara utuh, pasti kita setiap melakukan otonan, kita tidak akan merasa beban. Apa yang dikatakan sama Bayu itu. Ketika kita tidak memahaminya itu, pasti kita beban. Oh, beli Banten mahal. Ya, toh juga tujuannya untuk apa? Kira-kira begitu kan? Karena kita belum memahaminya. Ketika kita paham akan pentingnya otonan itu untuk memperkuat kualitas diri kita, kita mengeluarkan kos, anggaplah beli beguling Anda otonan. Setelah beguling, juga beguling itu kita akan santap dengan keluarga kita diri sendiri. Kan maknanya akan berbeda, nilainya akan berbeda ketika pemahaman tentang otonan itu lebih utuh di pikiran kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nilai-nilai otonan. Ada yang perlu didiskusikan, silakan. Ami, silakan. Jadi kan kalau di desa saya jadi kan ada juga kalau di Tabanan tuh saya tahu teman saya setiap 6 bulan memang dia merayakan otonan. Nah, itu juga disebabkan karena mereka tuh mikir beban Pak ya, karena ada yang melakukannya setiap 6 bulan, ada yang seumur hidup gitu Pak. Ini perlu penelitian lebih dalam ini Ami. Mungkin skripsi Anda kalau itu kan bagus Ami.
Kalau saya di Tabanan ya tradisi nilai-nilai saya dari kecil kita otonan sampai kita mati pun kita otonan. Kalau di Buleleng saya amati, mungkin saya salah, kita sudah berdiskusi, saya lihat teman-teman Buleleng dia hanya otonannya 3 kali aja. Lahir, setelah itu tidak ada otonan. Kalau saya di Tabanan di Bali Selatan, selama kita hidup kita otonan. Gitu. Ya, terus sampai hari ini saya tetap otonan. Kira-kira begitu. Kembali lagi kepada pemahaman kayak apa Panji bilang, kembali lagi kepada rasa. Mungkin ketika kita ngomongin spiritual kita sangat ngomongin rasa, sehingga apa yang dicurigai sama Bayu sebagai beban tidak akan terjadi. Seperti itu ya, kira-kira begitu ya. Beban berbeda dengan biaya ya. Apa bedanya beban sama biaya? Bisa nggak diterjemahkan? Kapan dia sebagai beban, kapan dia sebagai biaya? Kos. Beban itu kalau udah nggak bisa dibayar. Kalau biaya itu kan udah ada gini ya rincian yang bakal dibayar, Pak. Iya, itu udah kembali lagi ketika pemahaman kita nggak bagus pasti beban kan. Coba kita bagus pemahamannya. Biaya itu kan enteng kan. Kira-kira begitu ya. Karena apa? Karena otonan itu toh juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Kira-kira gitu ya. Untuk meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Kan itu makna otonan. Ya, ya semacam mengecas baterai lah. Kalau baterai HP kita lemah, kita cas gitu. Ya setiap 6 bulan sekali. Ya, Mecaru juga tuh begitu. Kita cas lagi supaya apa? Nilai spiritnya bangkit lagi. Kan itu makna yang kepingin disampaikan kira-kira begitu. Ya. Bisa ya sebagai variabel moderasi ya. Mungkin Bayu atau Firman bisa nggak mencontohkan dari nilai kepercayaan sendiri dari Kristen dan dari Muslim biar lebih kaya pemahaman di kelas ini. Bisa Firman mungkin dari nilai-nilai spiritual di Kristennya, contohnya apa, memperkuat. Bayu mungkin contohnya apa sebagai variabel moderasi. Silakan Bayu sama Firman. Kalau di Islam Pak, saya masih nggak di WC, selalu Pak. ada yang gitu-gitu Pak. Coba Saya nih Pak Bayu Pak. Ya Bayu, silakan Bayu. Oh, kalau di Islam tuh nggak ada yang namanya kayak gitu-gitu ya, cuma ada sholat, sedekah, terus apa lagi ya, berbuat baik gitu aja sih. Kalau yang lebih untuk kayak ke ulang tahun tuh sebenarnya di Islam tuh nggak boleh kan, tiup lilin atau apa itu nggak boleh karena itu apa namanya itu mengikuti budaya Kristiani, menggunakan lilin, tiup lilin. Jadi kita tuh nggak ada gitu-gitu sebenarnya, cuma bersyukur biasa aja udah. Itu bagus Bayu. Coba nilai spiritual itu diganti dengan indikatornya sedekah Bayu. Ya kita fokus sedekah ya satu ya. Coba Bayu dimaknai sedekah itu dia sebagai penguat ataukah sebagai memperlemah suatu tujuan suatu Kalau manusia? bagi saya penguat Pak. Kenapa Bayu Kalau bagi saya penguat sedekah karena ketika kita mengeluarkan sedekah di hari Jumat atau setiap hari pun nggak apa-apa atau kapan pun itu tuh bakal kembali lagi ke kita uangnya. Bahkan di Islam mengatakan, di Al-Quran mengatakan, kenapa nih Firman? Firman, matikan Firman, mute-nya Firman. Dia lagi kamar mandi nih, mute-nya dimatikan. Ya. Ya. Kalau sedekah itu sebagai penguat, karena kalau di Al-Quran berkata kalau kita sedekah 1000, anggap 1000 diganti sama Tuhan itu 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat dari apa yang kita sedekahkan gitu. Kalaupun kita nggak dapatnya di dunia, kita bakal dapatnya di alam akhirat. Jadi sedekah itu tuh nggak bakal habis sampai kapanpun, sampai kita mati pun tetap sedekah itu tetap jalan ya pahalanya dan juga kebaikannya dari sedekah. Apalagi kalau kita sedekah itu ke fakir miskin atau ke yatim piatu gitu Pak. Oh, berarti ada imbalan masa depan yang akan kita nikmati. Kira-kira begitu ya Bayu ya untuk bersedekah ya. Nah itu pandangannya Bayu. Jadi Bayu melihat indikator sedekah itu memperkuat anggaplah manajemen untuk mencapai
tujuannya. Bentuk nyatanya saya kasih Anda ya. Bentuk nyata perusahaan melakukan sedekah kepada nilai-nilai sosial kepada panti asuhan, namanya CSR, Corporate Social Responsibility. Itu bentuk nyatanya. Itu bisa dianggap sebagai sedekah suatu perusahaan kepada lingkungan sosialnya. Di Bali kata sedekah itu bisa diartikan dengan yatnya. Kira-kira begitu kan pemahamannya. Mungkin hampir sama pemahaman yatnya dengan sedekah apa yang dikatakan oleh Bayu itu ya. Kita akan tiba pada masa depan dan masa depan akan memberikan imbalan yang berkali lipat ketika kita melakukan sedekah. Tentu dengan syarat yang sangat susah sedekah itu. Syaratnya apa orang bersedekah atau yatnya, Bayu? Kalau di Islam sih sedekah itu nggak hanya tentang uang, Pak. Bisa Ya. juga kita sedekah tenaga kita, terus makanan, pemikiran. Ya. Pokoknya bebas sedekah itu tidak hanya karena materi. Benar itu. Ya, Bayu lagi memperjelasnya. Yaknya juga begitu, yaknya non fisik dan yaknya fisik. Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu ya pemahaman ya, hampir sama ya dengan yaknya, mungkin dengan sedekah. Ketika indikator spiritual itu kita wujudkan ya. Saya mau mahasiswa paham bahwa spiritual itu harus diwujudkan biar apa? Biar gampang kita mengukurnya, kira-kira begitu. Kalau nilai spiritual kan susah sekali mengukurnya. Kalau sedekah kan lebih mudah kita mengukurnya. Kira-kira begitu ya. Karena apa? Karena ada takarannya, ukuran sedekah itu gampang kita lihat faktanya yang ada di lapangan. Kira-kira begitu ya. Saya kepingin mahasiswa membumikan nilai-nilai langit itu. Ya, bagaimana kaki langit itu diinjakkan ke bumi sehingga takaran nilai-nilai spiritual itu yang abstrak itu bisa kita wujudkan ke dalam bentuk yang bagus. Kira-kira begitu. Ya, sudah selesai di kamar mandinya Firman, bersedekah Firman di kamar mandi. Bisa nggak contohnya teman-teman di teman-teman Kristen biar lengkap aja di kelas ini. Bisa Firman? Mungkin firmanya lagi sibuk begini. Ada nggak yang lainnya? Silakan, Panji mungkin siapa? Lohari untuk mempertajam variabel spiritual sebagai variabel moderasi. Silakan. Silakan Ami, Gede Rizky, silakan. Spirit. Oh, ini ada namanya Spirit. Oh, bagus nih, Spirit. Spirit. Siapa namanya Spirit ini? Halo? Masih bisa didengar ya? Masih, Pak. Ayo, atau kita gini, sudah mengerti spiritual sebagai variabel moderasi? Bisa ya, Okta ya? Bisa? Sudah paham ya, Okta? Sudah, Pak. Ya, ada nggak yang lain lagi melihat sebagai variabel yang lain? Ayo kita diskusi. Saya Pak, sebagai mungkin nilai spiritual itu sebagai mana spiritual bisa menjadi tujuan dari manajemen tersebut dan bisa menjadi penghubung atau sebagai jembatan dari tujuan tersebut dan bisa menjadi sebagai penguat kayak gitu Pak. Jadi dimanapun nilai spiritual kan dalam konteks manajemen sangat relevan kayak gitu Pak. Jadi, oh ya, ya benar Panji. Coba Panji contohkan dia. Panji maunya spiritual itu sebagai variabel apa Panji? Kita biar tukik lebih masuk lagi ke dalam. Sebagai variabel bebas Pak. Sebagai variabel bebas. Ya, contohnya apa Panji? Dan alasannya mengapa dia sebagai variabel bebas? Itu contohnya tadi itu kan bisa sebagai spiritual itu bisa sebagai tujuan dari manajemen tersebut dan spiritual itu juga bisa sebagai penghubung atau jembatan dari apa yang ingin dicapai dari manajemen tersebut dan bisa dipakai sebagai penguat dari manajemen tersebut untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh manajemen tersebut kayak gitu Pak. Oh, gini Panji, variabel bebas itu dia sebagai X yang mempengaruhi Y tujuan.
Itu maksud variabel bebas. Bukan dia bebas sebagai variabel intervening, tidak seperti itu. Ya, di film itu kan sudah ada. Dia sebagai variabel bebas. Berarti saya salah pemahaman. Saya kira variabel bebas itu kayak gitu, Pak. Enggak, ya ada variabel bebas, ada variabel terikat, ada variabel penghubung, ada variabel penguat. Ada 4 dia. Nah, kalau dia variabel bebas, dia yang mempengaruhi mungkin manajemen. Bahwa nilai spiritual mempengaruhi variabel manajemen. Jadi dia sebagai variabel bebas. Ya, itu menarik itu. Apa contoh menilai spiritual sebagai variabel bebas? Bisa nggak Panji informasikan apa contohnya? Panji kepingin apa? Trihita Karana, apa saja boleh kita diskusikan, silakan. Astabrata. Kalau yang mau Flugar, Hari Krishna, Sai Baba, bisa. Kalau kita mau berdebat panjang tentang nilai spiritual, ya kita tidak takut menyebutkan itu, ya jangan takut. Apa Sri Begawan, Dulang, pemahaman Dulang kita bisa masukkan sebagai variabel bebas, ya benar nggak kira-kira gitu ya. Ini kan ranah ilmiah kan, bisa kita didiskusikan panjang lebar. Panji mau mencontohkan dia sebagai variabel bebas, contohnya apa Panji? Yang contohnya saya kurang paham Pak, bisa mungkin Bapak contohkan dulu Pak, mungkin bisa. Ya contohnya apa? Trihita Karana juga bisa sebagai variabel bebas. Apalagi maunya Trikaya Parisuda sebagai variabel bebas. Apalagi Lea sebagai variabel bebas, kan bisa kan? Apa saja bisa, atau apalagi Anda bisa Trisandya sebagai variabel bebas. Kita bisa ganti wujud nilai spiritual dalam bentuk apapun gitu. Yang bisa disumbangkan oleh tradisi, yang bisa disumbangkan oleh norma, yang bisa disumbangkan oleh adat, yang bisa disumbangkan oleh agama. Kan begitu nilai spiritual. Panji maunya apa? Adat, norma, nilai agama, maupun tradisi. Silahkan memberikan contoh. Kan begitu. Kan banyak sekali ada kan. Mungkin tradisi megua-guaan sebagai variabel bebas. Kan bisa kan? Megua-guaan sebagai variabel bebas. Terus bisa saja. Pengaruhnya untuk manajemen itu apa Pak? Kayak gimana? Ya, artinya kita kan harus ungkap dulu. Apa sih megua-guaan itu maknanya? Kan itu yang penting kan. Megua-guaan apa maknanya apa permainan itu? Ayo kita contoh. Tradisi megua-guaan sebagai variabel bebas yang akan mempengaruhi tujuan manajemen untuk mencari laba yang sebesar-besarnya. Apa makna megua-guaan? Menurut Panji apa maknanya apa? Kalau makna sesungguhnya sih nggak tahu, tapi makna untuk tradisi mungkin untuk melestarikannya aja Pak. Nah, kalau itu kan susah kita ukur kan. Coba aja Panji lihat bagaimana orang melakukan tari gua-guaan. Bagaimana dia? Belum pernah lihat ya Pak. Ayo, ada yang pernah lihat tari gua-guaan? Menggua-guaan kan tarian dari Beleleng kan. Menggua-guaan itu kan bisa diartikan ada kebersamaan di sana kan, ada kerjasama yang apik antar anggota kan. Ada komunikasi yang bagus antar anggota kan itu indikatornya keluar kan. 1 indikator kebersamaan, 2 indikator apa komunikasi, 3 mungkin indikator apa kerjasama. Jadi kerjasama, komunikasi yang bagus akan mempengaruhi tujuan manajemen kan begitu kan. Jadi bisa dinyatakan gua-guaan berpengaruh positif terhadap tujuan karena indikatornya apa? Kebersamaan, kerjasama tim, kan begitu. Jadi tugas kita lah untuk memaknai apa nilai spiritual itu kan begitu ya. Kalau gua-guaan itu dinilai kan takarannya susah, Panji. Ya, untuk memudahkannya kita maknai dia dulu dari gua-guaan itu. Kira-kira begitu cara kita bagaimana memaknai nilai tradisi dan agama-agama sehingga kita mudah untuk kita sematkan ke variabel manajemen. Paham ya maksudnya ya Panji ya dan teman-teman yang lain ya. Yang lain paham ya? Atau kita bisa
diskusi lagi ya. Saya kasih contoh satu ya, lagu yang bagus di manajemen spiritual di Bali. Tahu lagu Semut-Semut Api? Tahu Pak. Ya, coba nyanyiin dulu. Mungkin Ayu Warsini yang suaranya bagaikan suara penyanyi. Coba Arya, coba nyanyikan Ayu Warsini. Enggak hafal Pak. Ayo nah yang lain. Ayo Semut-Semut Api. Itu kan lagu tradisi di Bali kan? Ayo, Devi bisa nyanyi nggak Devi? Lagunya nggak tahu Pak, nyanyi bisa. Memeh 200. Siapa yang tahu lagu Nggak pernah denger aja Pak. Semut-Semut Api? Nah, itu bagus suaranya Bapak. Itu loh nyanyinya. Kedija amben mulih. Kan gitu. Tembok bolong. Saling atat, saling pentil. Kan gitu. Ketipat, nasi pasil. Bene dongkang kipo. Kan gitu. Enjo. Cunguh. Besil. Kira-kira gitu kan lagunya kan. Pertanyaannya adalah apa makna lagu itu? Bisa nggak Anda memaknai lagu tradisi yang disumbangkan oleh masyarakat Bali yang mengakar lama di Bali, jauh Anda sebelum lahir? Jauh saya sebelum lahir, lagu itu sudah ada. Semut-semut api. Tahu makna semut-semut api? Semut api itu diri kita sendiri, kita lahir sebagai cahaya, api gitu loh, cahaya. Ya. Dan selalu kita bertanya diri kita, kemana kita akan pulang? Kemana tujuan akhir kita? Semut api, ijo ambil mulih. Gitu. Karena kita nggak tahu tujuan kita dengan jelas, akhirnya semua jalan kita coba. Tembok bolong pun kita rabas, ya suka pun kita lalui, duka pun kita lalui. Untuk apa? Untuk menemukan tujuan diri kita. Ya, semut-semut api, keja ambil mulih, tembok bolong, saling atak, saling berantem kita antar teman, saling sikut kita antar teman, kan begitu faktanya kan? Ya, akhirnya apa? Cunguh besil. Padahal tujuan kita kan kembali kepada cahaya itu, menyatu dengan para matma, kan begitu? Kita Bali meyakini kan? Kan itu kan makna lagu Semut Api. Akhirnya tarik indikator apa yang Anda dapat dalam lagu Semut Api itu. Taruh dia di variabel nilai-nilai spiritual sebagai sebuah takaran. Uji terus secara ilmiah. Apakah dia memperkuat ataukah memperlemah makna lagu Semut-Semut Api itu. Kan begitu kan? Ya, paham ya maksudnya ya? Paham ya? Paham, Pak. Saya banyak sekali, saya yakin di setiap daerah itu ya mempunyai lagu, mempunyai pantun, mempunyai di Buleleng mungkin dengan meboyo, itu kan maknanya bagus sebenarnya ya. Apa mungkin di Kristen apa nilai-nilai itu ya, tradisi apa yang ingin diungkap, itu penuh dengan makna sebenarnya ya. Cuma kadang-kadang kita melupakan itu. Ya, sampai sana dulu sebagai variabel bebas ya. Jadi sebagai variabel bebas maksudnya begini. Nilai-nilai spiritual itu adalah nilai-nilai yang given. Given dalam arti dia sudah ada sebelum kita ada. Dan kita menerimanya dengan utuh. Itu given. Bukan diberikan secara gratis, tidak. Bukan jatuh dari langit, tidak. Ya, nilai-nilai yang sudah ada, yang sudah mengakar. Itu given. Contoh, Bayu punya pacar si A. Jangan coba-coba Bayu untuk merubah karakter si A. Mengapa? Karena jauh Bayu sebelum kenal dengan si A itu dia sudah punya karakter gitu loh. Artinya Bayu given menerima sosok si pacarnya itu. Karena apa? Karena apa adanya. Kita terima dengan given. Kita tidak coba merubah. Kalau kita merubah, mungkin kita berantem akhirnya. Kita kan begitu seringnya pacaran kan, kita kepingin merubah karakter pacar kita. Padahal jauh sebelum Anda kenal dengan dia sudah punya karakter kan, kira-kira begitu ya. Jadi Anda kepingin membonekakan pacar Anda, kira-kira begitu. Ya, paham ya?
Itu alasan mengapa nilai-nilai spiritual sebagai variabel bebas. Ya, dia nilai sesuatu yang given gitu. Bisa nggak berikan contoh lain selain lagu Semut-Semut Api itu? Firman dan Bayu bisa nggak berikan contoh? Saya kepengen tahu dari sudut yang berbeda. Mungkin ada yang sumbangsi nggak pemikiran. Ani mungkin sama lagi Gede Rizky, Luhari, Okta mungkin, Spirit, Eka Supartawan bisa nggak memberikan nilai tradisi yang lain? Mitos bisa, lagu bisa, pantun bisa, bentuknya apapun bisa, kira-kira gitu. Bisa nggak berikan contoh yang lain? Okta, bisa nggak berikan contoh apa? Tradisi apa yang ada di desamu, Okta? Atau pantun, atau lagu? Ataukah sajak? Kira-kira begitu. Atau kekawin, kekidung? Saya, Pak, ya. Ya, Ani, silakan Ani. Kalau di desa saya tuh kan ada tradisi memboros kijang tuh Pak. Kalau sebelum kita di sini kan di desa saya kan ada 2 nyepi. Terus itu sebelum kita hari raya nyepinya tuh ada masyarakat yang ada di desa itu memboros kijang Pak. Iya. Menurut Ani, mengapa memboros kijang? Soalnya di sana tuh dia tuh apa ya? Maknanya tuh dia tuh bersama-sama, dia tuh gotong royong dan juga apa namanya? Kalau di bidang ekonomi tuh dia tuh mengurangi pengeluaran gitu Pak. Ya, pertanyaan besarnya nih, mengapa kijang? Kenapa nggak bedude? Kenapa nggak capung? Karena udah tradisi Pak. Ya, Tradisi kenapa? dari dulu gitu. Ya, kenapa Ani nggak pernah nanya? Kenapa kijang? Kenapa nggak tungu aja lah biar murah meriah? Belum sih Pak, belum tahu tuh Pak. Ya, ada yang di desa mana Ani? Di Ambengan ya? Pak. Tiga Wase. Saya cerita sedikit. Ada yang tahu nggak kenapa kijang? Tahu nggak maknanya? Mungkin karena apa ya, dagingnya atau gimana gitu Pak. Dagingnya Larinya enak. cepat mungkin Pak. Oh, bukan itu alasannya ya. Itu kan alasan yang tidak mengakar itu. Akarnya itu harus kita tahu lah. Saya kasih contoh cepat-cepat ya. Tradisinya ini sama dengan tradisi teman-teman di Ambengan. Sama dengan tradisi teman-teman di Busung Biu. Sama juga kijang. Dulu Tiga Wase Ani ya. Iya Pak. Tiga Wase itu mempunyai hutan. Orang Tiga Wase sangat menghargai hutan. Hutan memberikan hidup dan kehidupan kepada masyarakatnya. Hutan juga memberikan sumber makanan kepada masyarakatnya. Kemungkinan zaman dulu hutan itu penuh dengan kijang. Untuk menghargainya, kijang dipakai sebuah korban. Mungkin sama kayak Muslim Bayu. Ya, sebagai binatang korban. Kira-kira begitu. Teman-teman Muslim kan ada sapi, kambing. Kira-kira gitu Bayu ya. Di acara apa namanya itu, di acara Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha. Nah, di Tiga Wase dia sangat menghormati di mana dia hidup dan bertempat tinggal karena dia bersentuhan dengan hutan. Isin hutanlah yang dipersembahkan sebagai korban. Makhluk yang tinggal di hutan. Makanya ketika Anda 3 bulanan, ya, saya ketika 3 bulanan masa kecil saya disuruh menggogo-gogoan isin tukan. Isin tukan itu apa? Yuyu, udang, ikan. Karena saya hidup di Tabanan. Karena di Tabanan paling banyak mempunyai sungai atau tukan. Orang Buleleng kadang-kadang menggogo isin pasih. Isi lauk diisi. Orang Tiga Wase karena hidupnya di tengah hutan, dia persembahkan isi daripada hutan. Isin, alas dipakai sebuah korban. Itu alasan yang sangat mengakar. Itu alasan mengapa nilai-nilai spiritual di Tiga Wase itu dipakai sebagai variabel bebas. Paham ya Ani ya? Iya Pak. Orang Tiga Wase sangat menghargai hutan Ani.
Sampai hari ini orang Tiga Wase mempunyai sabe untuk menghargai hutan. Sabe memiut namanya di sana upacaranya. Setiap 1 tahun sekali orang Tiga Wase melakukan persembahan kepada alas di sana. Alas ditengatkan di sana. Alas diangkerkan di sana. Dibuatkan upacara sabe memiut. Kira-kira begitu Ani ya. Iya, Pak. Bisa dipahami ya dengan yang lain bisa. Kapan nilai spiritual sebagai variabel bebas? Bisa ya? Eka Supartawan bisa Eka memaknainya Eka? Bisa Pak. Coba Eka Supartawan bisa nggak memberikan contoh nilai-nilai spiritual sebagai variabel terikat, bukan sebagai variabel bebas, sebagai tujuan. Tadi kan sebagai variabel bebas kan, sekarang sebagai tujuan, variabel terikat. Apa contohnya? Contohnya misalnya menjaga lingkungan tetap bersih, Pak. Yaitu variabel bebasnya Buana Alit dan Buana Agung. Itu misalnya, Pak. Nah, jadi tujuannya sekarang nilai spiritual sebagai variabel terikat sebagai tujuan. Berarti tujuannya adalah Buana Agung dan Buana Alit kan? Sebagai variabel Y-nya. Nah, tujuan. Contohnya kapan Supartawan? Contohnya? Contohnya misalnya dalam menjaga lingkungan agar tetap seimbang antara Buana Agung dan Buana Alit, kita bisa menjaga lingkungan tetap bersih misalnya Pak. Mungkin dalam kehidupan kita lebih menekankan pada sifat go green gitu Pak. Misalnya mengurangi sampah plastik gitu. Jadi kita tetap bisa menjaga lingkungan tetap bersih dengan peduli terhadap diri sendiri dan juga lingkungan gitu misalnya Pak. Apa contohnya Eka Supartawan? Contohnya itu apa di Bali? Sangat mudah sebenarnya Eka Supartawan jawab itu. Membersihkan Buana Agung untuk mengembalikan alam untuk biar biar bersih dia. Contohnya apa? Di Bali kan kita sudah lakukan hari Minggu ini kita akan lakukan ke depan namanya Nyepi. Sebelum Nyepi kita akan melakukan karya agung, karya Buana membersihkan Buana Alit sama Buana Agung kan. Kita istirahatkan dulu dunia ini, kita kembalikan nafas dunia biar segar dulu. Kan gitu makna Nyepi kan. Kita akan lakukan hari Minggu ini. Kan itu tujuannya Eka Supartawan. Kita akan nolkan dunia ini. Kita akan istirahatkan sama kayak tubuh. Hari Senin sampai hari Sabtu kita sudah bekerja, hari Minggu kita istirahat. Nyepi bisa dimaknai seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan upacara tawur kesange, membersihkan Bali dari unsur-unsur jahat, membersihkan lingkungan. Pasti dari Nyepi itu tidak ada sampah kan, tidak ada masyarakat aktivitas ya, semua istirahat. Kan itu maknanya ya Eka Supartawan ya. Jadi dibentukkan nilai spiritual itu. Nyepi aja pakai indikator, kan gampang ngukurnya. Kira-kira begitu. Ya, hari Minggu ini kita lakukan Nyepi ya. Saya yakin Eka Supartawan tidak puasa itu paling makan banyak lagi. Cuma Okta karena mau puasa 24 jam. Kune kira-kira begitu. Mati. Ya, contohnya begini. Mengapa orang mau Nyepi padahal ajaran nilai agama bilang harus memberate, tapi sebelum Nyepi Anda borong isi Indomaret tuh habis gitu loh. Itu kan bukti bahwa anak Bali sing mau puasa kan. Isi Alfamart habis, isi Indomaret ludes. Kira-kira gitu. Padahal pemahamannya kita harus mengurangi makan kan. Puasa, tetapi isin Indomaret habis terborong kan. Artinya kan ada pemahaman yang tidak konsisten kan. Ani katanya akan memborong isi Indomaret. Saya dengar begitu. Lohari juga akan memborong isi Alfamart. Ya, Firman katanya akan memborong isi Pasar Banyu Asri. Akan diborong kira-kira gitu kan menjelang Nyepi. Artinya ada pemahaman yang sedikit nyeleneh, kira-kira begitu ya. Termasuk saya juga memborong izin
isin dunia maya. Saya akan download di film-film porno kan sebelum ada Nyepi. Dia Nyepi saya akan setel dia. Kira-kira begitu kan. Amati film. Kira-kira begitu. Ya, itu kan perilaku-perilaku kan yang sedikit menyimpang. Nah, di variabel ilmiah juga begitu. Anda akan temukan data-data yang akan bias mempengaruhi spiritual itu. Yang kayak tadi saya bilang itu, ya tujuan kita memerata, tapi saya mendownload film porno, saya mau setel di area Nyepi. Kalau data itu Anda ketemukan, buang aja datanya dia itu. Itu namanya data bias di metodologi. Kalau itu Anda masukkan, data itu Anda olah, makanya Nyepi akan pengaruhnya sedikit karena ada apa kekotoran di sana. Kira-kira gitu. Ya, tapi faktanya saya suka itu. Di Nyepi saya banyak nonton film BF. Kira-kira begitu. Empirisnya begitu. Ya. Paham ya? Bisa dipahami ya? Bisa. Ya. Mungkin Devi Ermawati, apa yang Anda lakukan di Nyepi, Devi? Ya, Ayu mungkin Kadek, Warsini, Dian, Panji mungkinnya. Paham ya? Coba kita sekarang sebagai variabel penghubung biar komplit pelajaran kita hari ini. Siapa mau mencontohkan variabel penghubung? Penghubung itu kayak jembatan tuh, Pak. Yes, ya, jembatan, variabel intervening, variabel mediasi. Yuk, contohnya apa? Apapun Anda bisa masukkan sebenarnya. Siapa yang mau sumbangsih pemikiran? Devi, Dian, Santika, Realme 2, Spirit, Gede Rizky, Firman, Gede Ardana. Silahkan. Siapa yang mau mencontohkan? Apa nih Pak? Ulang. Sebagai variabel jembatan spiritual itu. Contohnya pakai pupuh bisa Pak? Apa? Pakai pupuh. Pupuh itu apa, Devi? Lagu Pak. Oh Masa ya. pupuh gending Pak. Oh, gendeng gitar. Saya nggak tahu pupuh itu apa. Saya kira apa. Ya coba Devi, lagu apa yang Anda kepingin? Coba maknai lagu itu. Kedengaran nggak suaranya Pak? Di sini hujan deras. Oh, merdu suaramu, menceng. Coba lagu nah. Pupuh ginada Pak. Ya, coba. Ada ngaden awak bisa. Yang kayak gitu tuh Pak. Lanjut lah, baru tengah tuh. Depan anak ngadani. Artinya jangan menilai diri kita paling pintar. Intinya kita jangan sombong ketika kita mengetahui sesuatu. Terus? Kondian suut tuh gending. Nah, lanjut lah apa yang disuut. Itu udah maknanya Pak. Oh, maknanya gitu. Terus indikatornya apa? Jangan sombong. Ya, kita nggak boleh arogan sama semua orang. Nah, coba Anda masukkan variabel sombong, anggap jangan sombong, anggap variabel indikator jangan sombong ya masukkan ya. Manajemen untuk mencapai suatu tujuan harus melewati jembatan jangan sombong. Indikatornya begitu. Ya. Jangan sombong akan mempermulus mencapai suatu tujuan. Kan begitu kan? Nah, jangan sombong ukurannya apa? Kira-kira gitu. Ya, begitu ya Devi ya, maksudnya ya. Jadi lagu pupuh untuk mencapai tujuan suatu perusahaan harus melalui mungkin mawas diri, mungkin ya lebih bagus Devi ya. Jangan sombong ya. Internalisasi diri itu ada di indikator manajemen itu. Internalisasi diri. Ya, tanyalah ke dalam, bukan keluar. Kan begitu, teori konflik juga begitu kan di manajemen.
Kira-kira gitu. Untuk mencapai tujuan, manajemen harus melalui proses internalisasi diri untuk mencapai tujuan. Jembatannya seperti itu. Kira-kira begitu ya Devi ya, dengan pupuh itu ya. Iya Pak. Lagu no coba Devi dong, ada anak awak bisa Pak. Kan Devi lu suara kamu no. Apa Pak? Ulang. Oh, ulang gendingnya. Ya, Nggak enak Pak. Lah, Malu. kok masih malu nih spiritual. Tuhan maaf, Iya, nyanyi. Tuhan maaf pemaaf, dia akan memaafkan, tenang aja. Ingat pakai teori teodesi ya. Kejahatan manusia tidak ada hubungannya dengan kebaikan Tuhan. Kan begitu kita berteori kan. Ada tuh teori teodesi. Ya coba Devi, kita kepingin utuh mendengar suara Devi yang bagus. Adeng-adeng awak bisa depan anak ngadane deginane bukan nyampan anak saya tumbuh hilang lu ebo kata ya denrire enoliu pepelajaran. Oh, luwung, serak-serak becek menyentuh, tapi kan luwung menghibur. Bagus ya. Itulah nilai-nilai spiritual kan, menghibur biar bisa kita enjoy kan, happiness kan. Tujuannya begitu. Ya itu ya kita sudah lengkap mempelajari spiritual sebagai metodologi ya, kita perdalam lagi sehingga mahasiswa tahu bentuk nilai-nilai spiritual itu apa, yang abstrak itu kita bentukkan dalam bentuk nyata. Saya yakin Bayu banyak tahu dengan nyanyian di Muslim ada nyanyian ya Bayu ya, yang mempunyai makna. Solawatan Pak. Bayu paling pinter nyanyi Pak. Oh, coba Saya Ayu, senang banget suaranya. coba Ayu, suaramu kayaknya. Solawatan Pak, masa iya saya solawatan di sini? Ntar Bapak kesurupan. Enggak lah, orang lewat Zoom, jembatannya kan Zoom jauh sampai ke sini ya. Ayo Bayu, sedikit Bayu. Serius tuh Pak, solawatan ya Allah. Iya jangan sekian bait aja lah. Biar asik. Allahul kafi, Rabbunal kafi, kosodanal kafi, wajadanal kafi, ikulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Oh, asik tuh. Kayak lagu pop loh. Ya, kalau ya kita kan memang pop solawat, Pak. Ya, kalau kita pakai metal kan mungkin bagus itu ya. Atau kita dangdutkan lebih asik ya, Bu ya. Bisa jadi. Lebih indah ya. Ya Firman, aku pengen dengar suaramu Firman, lewat lagu Firman. Kalau lagu dari Kristen paling kan pakai bahasa Indonesia ya Pak. Ya silakan Firman. Ayo Firman. Yang mengingatkan yang kayak Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Wih, asik Firman. Asik Firman ya. Bayu juga asik ya. Itu udah keragaman ya, kan menarik jadinya. Ya, jadi ketika nilai-nilai spiritual kita maknanya seperti itu ya, jadi dia indah banget ya. Jadi makanya nilai-nilai spiritual itu bebas kita taruh dimanapun ya, tergantung argumen, tergantung pemaknaan yang kita akan ungkap ya. Oke, sampai sana dulu bisa dipahami ya lebih dalam ya nilai spiritual ya sebagai metodologi. Sip. Ya Pak. Ya, oke. Biar kita akhiri perkuliahan kita. Oke, silakan yang nutup pantunnya 2 orang itu, silakan ditutup mata kuliah kita dengan pantun lagi. Silakan. Saya Pak. Ya. Ayo duluan Pi. Depi dah. Jalan-jalan beli makan, di jalan ketemu puyang. Kalau mau hidup aman, jangan
Marilah kita sembahyang. Wah, bagus loh pantunnya no. Lagi siapa? Kepekan meli godo. Kesongan meli keladi. Kapahin nyemak. Tiap-tiapnya Antau pasti